Oke, thank you Bu Rahma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Munzir Hitami dan Pak Keraskan suaranya sedikit. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Profesor Dr. Munzir Hitami dan Bapak Abu Anwar selaku dosen mata kuliah integrasi Islam and Science. Oke, baik. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel tentang Integration of Islam and Science International Islamic University, Islamabad and Malaysia. Nah, adapun ide integrasi sains dan Islam muncul sebagai penolakan terhadap sekularisasi pengetahuan yang terjadi di Barat. Dan kata lain, awal dari munculnya ide tentang integrasi keilmuan itu dilatar belakangi oleh adanya dualisme atau disebut juga dengan dikotomi keilmuan antara ilmu umum dan ilmu agama. Nah, dikotomi ilmu yang salah satunya terlihat dalam dikotomi institusi pendidikan antara lain pendidikan umum dan pendidikan agama. Dan hal ini itu sudah berlangsung sejak lama. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang integrasi atau Integration of Islam and Science, International Islamic University Islamabad and Malaysia. Kemudian penelitian ini menggunakan qualitative research. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi yang dilakukan di International Islamic University Malaysia seperti yang dicapai oleh International Islamic University Islamabad. Nah, keduanya itu memiliki kurikulum Islamisasi yang kuat, yakni di tingkat sarjana. Kemudian International Islamic University Malaysia itu telah menunjukkan adanya komitmen dan proaktif dalam menjalankan agenda IOK. IOK di sini yakni Islamisasi of Knowledge hingga saat ini. Kemudian International Islamic University Malaysia juga telah berupaya merealisasikan dan mengaktualisasikan Islamic of Knowledge di semua sektor kehidupan, terutama di kalangan komunitas kampus. Nah, dalam bidang akademik, semua fakultas bekerja berdasarkan kerangka acuan dari program Islamisasi International Islamic University Malaysia. Kemudian pada Institut Pendidikan, visi dan misi universitas tersebut harus atau hendaknya sejalan dengan visi dan misinya. Namun pada aplikasiannya atau penerapan Islamic of Knowledge di bidang akademik, terutama di bidang ilmu manusia atau sosial seperti bidang psikologi, kemudian sosiologi, antropologi, pendidikan, ekonomi, dan ilmu politik, itu masih adanya banyak masalah dan tantangan. Kemudian kita masuk ke pendahuluan ya. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, bahwasanya wacana tentang integrasi sains dan agama itu telah muncul sejak lama. Nah, beberapa nama besar pun sering disebut-sebut terkait dengan pembahasan integrasi. Seperti yang kita ketahui itu ada Syed M. Nakib Al-Alatas, kemudian Syed Hussein Nasr, kemudian ada Ismail Al-Faruqi, dan Ziauddin Sardar. Al-Alatas itu menyebut ide pertamanya sebagai the westernization of knowledge. Kemudian ada Ismail Al-Faruqi berbicara tentang islamisasi pengetahuan. Sementara Sardar itu juga mengusulkan idenya tentang pengetahuan Islam kontemporer. Selain itu juga ada yang disebut sebagai seorang fisikawan atau filsuf ilmu, yakni Mehdi Golsani, yang pada awal 1980-an dengan karyanya yang sangat populer, yakni The Holy Quran and Science of Nature, sebagai awal usahanya untuk mengintegrasi sains dengan Islam. Kemudian,
Adnan Muhammad Yusuf mengatakan bahwasanya ilmu yang benar adalah ilmu yang didasarkan pada atau diturunkan dari dan dirujuk dan adalah rahmat dari ilmu Allah yang pada dasarnya berasal dari keyakinan kepada Allah. Ilmu Al-Quran adalah sumber utamanya dari semua ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, integrasi dapat didefinisikan sebagai pengakuan bahwa semua pengetahuan yang benar berasal dari Tuhan dan semua ilmu harus diperlakukan dengan rasa hormat yang sama. Apakah itu berupa ilmu ilmiah ataupun ilmu yang langsung dari Selanjutnya, Iwan Satriawan menawarkan beberapa solusi alternatif yang bisa dipertimbangkan untuk menjelaskan berbagai ketimpangan paradigma keilmuan. Pertama, paradigma pendidikan umat Islam harus diubah dengan memasukkan visi religiulitas sebagai basis utama pendidikan. Hal tersebut tentu harus ditindaklanjuti melalui perombakan kurikulum dengan menjadikan agama sebagai rujukan utama. Untuk konteks umat Islam, kurikulum pendidikannya harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama dalam mengkaji berbagai cabang ilmu yang ada. Dengan pola seperti itu, maka ada sebuah proses integrasi antara nilai-nilai Islam dan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang ada. Nah, pada dasarnya, pola pendidikan seperti itu sudah lama dijalankan di beberapa kampus, seperti di International Islamic University Malaysia dan International Islamic University Islamabad, Pakistan. Dengan konsep ini diharapkan akan lahir generasi yang benar-benar memiliki leading dan lightning. Kedua, harus ada upaya serius untuk melakukan proses harmonisasi antara sistem pendidikan, sekuler, dan nilai-nilai Islam, sehingga konflik-konflik ilmu pengetahuan itu bisa diminimalisasi. Langkah ini sangat urgent, yang jelas proses harmonisasi itu bukanlah berarti menghilangkan ilmu-ilmu yang berasal dari Barat. Umat beragama harus bersatu dalam sebuah platform bahwa suatu ilmu pengetahuan itu akan rapuh jika nilai-nilai religiulitas tidak menjadi basis utama dalam membangun struktur keilmuan yang diinginkan. Kemudian, untuk metodologi pada penelitian ini saya menggunakan metodologi penelitian yang bersifat library research dengan menggunakan bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku dan jurnal. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama kita akan melihat bagaimana integrasi Islam dan sains di Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Universitas Islamabad atau IIUI adalah publik universitas riset yang mana ia itu terletak di Islamabad, Pakistan. Adapun universitas ini didirikan pada tahun 1980 dan direstrukturisasi pada tahun 1985 dan tetap menjadi sumber pendidikan tinggi di Pakistan. Universitas ini terdaftar di antara universitas yang diakui dan lembaga pemberi gelar di Pakistan oleh Komisi Pendidikan Tinggi di Pakistan. Kemudian berikut ini adalah sedikit penjelasan tentang seperti apa bentuk integrasi Islam dan sains di Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan. Yang pertama itu ada prinsip desain kurikulum. Nah, pada program MS and MSc Ekonomi dan MS Program and MS Ekonomi dan mahasiswa finance itu tidak mempelajari ekonomi dan keuangan Islam dalam versi yang lebih detail, kecuali dalam mata kuliah Current Issues on Islamic Economic untuk jurusan sebelumnya dan Current Issues tentang keuangan Islam. Kemudian di MS kan dan mahasiswa finance harus mengambil 4 mata kuliah wajib, dan selain itu mahasiswa juga harus memilih 4 mata pelajaran pilihan yang kesemuanya itu bersifat konvensional, tetapi dilihat dari perspektif Islam. Kemudian yang poin ketiga itu selain mata kuliah wajib dari semua jurusan, nah mahasiswa juga harus memilih 2 mata kuliah pilihan yang terkait dengan jurusannya masing-masing. Nah di sini kita bisa lihat slide selanjutnya, metode belajar mengajar. Sama seperti universitas lainnya, metode belajar mengajar pada Universitas Islam
UIII, metode pembelajaran itu sama seperti universitas lainnya. Yang pertama itu ada sistemnya itu sistem perkuliahan, kemudian presentasi dan seminar. Kemudian untuk evaluasi dilakukan itu ada namanya dengan ujian tertulis, makalah, tugas, dan lain-lain. Kemudian untuk integrasinya seperti apa? Pada tingkat BS atau Bachelor Science dan MS Ilmu Ekonomi Islam diajarkan fungsional. Namun di sini metodologinya adalah bagaimana mengintegrasikan kedua sistem dari sudut pandang epistemologis. Integrasi itu dilakukan oleh masing-masing individu guru, yakni sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau diajarkan. Kemudian pada awalnya, guru mengajarkan ilmu ekonomi konvensional, kemudian memberikan kritik dan membandingkannya dengan Islam. Selanjutnya, guru menawarkan solusi dari teori-teori Islam yang relevan dengan teori konvensional. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan dosen atau guru adalah memunculkan teori baru ekonomi Islam berdasarkan kritik mereka. Namun, tidak semua guru atau dosen memiliki kemampuan untuk itu. Oleh karena itu, program Islamisasi atau integrasi di lembaga ini tidak dilakukan secara kelembagaan, di mana semua dosen memiliki cita-cita dan praktek yang sama tentang program Islamisasi. Selain itu, mahasiswa tidak didorong untuk menghadapi masalah Islamisasi ekonomi ketika mereka menulis tugas, skripsi, dan juga disertasi. Nah, pada dasarnya, beberapa dosen menyadari bahwa mereka tidak dapat selalu menemukan sesuatu yang paralel dengan kedua sistem tersebut, karena Islam memiliki sistem nilai sendiri yang sangat berbeda dengan sistem konvensional ekonomi. Yang lain juga mencatat bahwa Islamisasi tidak serta-merta menantang sistem ekonomi konvensional. Fokus mereka adalah membangun prinsip pedoman perilaku ekonomi Islam. Kemudian kita lanjut ke orientasi desain kurikulum. Nah, di sini desain kurikulum di institut ini sama dengan universitas lain, yakni orientasi desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran atau mata kuliah ya. Mendesain ini merupakan desain yang paling dominan, di mana ada yang disepakati body of knowledge yang dibutuhkan mahasiswa untuk dipelajari, sedangkan dosen merumuskan tujuan diikuti dengan uraian isi dan metode. Kemudian proses evaluasi mencakup strategi penilaian dan evaluasi kurikulum. Dan model ini dasar untuk merancang elemen selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, sedangkan tingkat pencapaian tujuan tersebut dievaluasi dan dinilai. Kemudian kita lanjut ke integrasi Islam dan sains pada Universitas Islam Internasional Malaysia. Nah, Islamisasi pengetahuan atau IOK itu telah menjadi sentral masalah dunia Muslim sejak tahun 1970-an, terutama sejak pertama konferensi pendidikan Islam yang diadakan di Mekah pada tahun 1977. Bahkan ada beberapa ulama itu percaya bahwasanya IOK itu adalah solusi alternatif untuk kesulitan ummah. Sebagaimana dikutip dalam Hanif 2009, Abu Fadli 1988 misalnya menegaskan bahwasanya Islamisasi ilmu pengetahuan IOK adalah kekuatan utama renovasi untuk arah pembaruan budaya seperti memberikan tanggapan yang kredibel dan layak untuk kebutuhan vital bagi umat saat ini. Di sisi lain, Rakab 1977 itu juga memandang bahwasanya Islamisasi of knowledge itu sebagai sebuah teori integral, karena menurutnya IOK tidak hanya membutuhkan pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu modern, tapi juga harus melibatkan pemahaman tentang pandangan dunia Islam. Sedikit informasi tentang International Islamic University Malaysia, itu berdiri pada tahun 1983. Adapun didirikan International Islamic University Malaysia ini disesuaikan dengan rekomendasi dari Konferensi Mekah itu pada tahun 1976. Nah, universitas ini itu mengemban misi untuk melakukan proses Islamisasi dan integrasi ilmu pengetahuan. Universitas Islam Internasional Malaysia itu merupakan sebuah universitas terkenal dengan agenda Islamic of Knowledge-nya. Dan sebenarnya universitas tersebut mengadopsi ide luhur, yaitu Islamisasi dan integrasi sebagai bagian visi dan misinya.
Menurut Muhammad Kamal Hasan, integrasi ilmu di International Islamic University Malaysia melalui pengembangan konsep Islamization of Human Knowledge, International Islamic University Malaysia, konsep tersebut sebagai alternatif pilihan dalam rangka untuk mengejar, membangun, serta mengembangkan, mengadaptasi, menyaring, mengkritik, mengordinir, menyebarkan, merekonstruksi, memanfaatkan, mengevaluasi ilmu pengetahuan manusia kontemporer. Hal ini sesuai dengan pandangan dunia atau world view yang sangat prinsipal, yaitu terkait nilai-nilai etika dan norma Islam. Adapun paradigma dasarnya itu mengacu kepada ontologi, teologi, epistemologi, aksiologi, dan tauhid. Itu yang harus dimiliki oleh semua para sarjana muslim di universitas tersebut, sehingga dengan konsep Islamization of Human Knowledge, umat Islam akan memiliki keunggulan dalam penguasaan ilmu sebagai model untuk kemajuan dan peradaban Islam. Adapun prinsip desain kurikulum, metode, evaluasi, dan integrasi itu bisa dilihat di bawah ini. Yang pertama, prinsip desain kurikulum. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya universitas ini adalah universitas komprehensif yang menawarkan program akademik dalam pendekatan terintegrasi. Nah, di sini ada kuliah atau Fakultas Ilmu Ekonomi dan Manajemen, disebut dengan KEMS, adalah salah satu dari dua fakultas pertama yang didirikan ketika International Islamic University Malaysia mulai beroperasi, dan itu pada tahun 1983. Nah, sejalan dengan pernyataan visi dan misi universitas yang melengkapi mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghadapi dunia yang semakin menantang, seperti mengintegrasikan ekonomi konvensional, akuntansi, bisnis, perbankan, dan pendidikan keuangan dengan bimbingan Islam. Yang kedua, metodologi belajar mengajar. Nah, pada International Islamic University Malaysia itu metode belajar mengajar itu sama dengan universitas lainnya, yakni sistem perkuliahan, kemudian ada presentasi project atau tugas, kemudian untuk evaluasi juga sama, ada ujian tertulis, tugas, ulangan. Kemudian untuk bentuk integrasinya sudah saya sebutkan di atas juga tadi, bahwasanya dalam menjalankan tugas besar, IIUM ini telah berupaya merealisasikan dan mengaktualisasikan Islamic of Knowledge di semua sektor kehidupan di kalangan komunitas kampus. Nah, di bidang akademik, semua fakultas bekerja berdasarkan kerangka acuan dari program Islamisasi IIUM. Di institut pendidikan misalnya, visi dan misinya harus sejalan dengan visi dan misi IIUM. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengelolaan Islamic of Knowledge di International Islamic University Malaysia, mereka mendesain program seperti meninjau kegiatan komite Islamic of Knowledge, membentuk lingkaran IOK bulanan, menyediakan akademik, intelektual, bantuan terkait konsep IOK, dan peninjauan kurikulum kuliah. Secara khusus, agenda ini dikembangkan dan diatur ke dalam kurikulum akademik. Prinsip-prinsip yang digambar untuk silabus, garis besar mata kuliah atau fakultas atau kuliah, itu institusi dan jurusan mempekerjakan dan menanamkan nilai-nilai keislaman, yang mana prinsip-prinsipnya itu tergambar jelas melalui filsafat yang didasarkan pada Al-Quran, khususnya 5 ayat 1-5 surah Al-Alaq yang dinyatakan secara singkat terdiri dari semua interpretasi pengetahuan didasarkan pada pandangan dunia Islam. Kemudian yang kedua, dasar interpretasi semua bentuk pengetahuan adalah tauhid. Kemudian yang ketiga, tujuan akhir dari pengetahuan adalah untuk memimpin pria untuk mewujudkan posisinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya di bumi. Kemudian interpretasi dan penyebaran pengetahuan berawal dari wahyu sebagai wahyu ilahi yang harus diambil didahulukan dari pengetahuan yang diperoleh. Kemudian
Kemudian menurut Muhammad Aslam Hanif menegaskan bahwasanya kurikulum integratif menghasilkan kompetensi lulusan yang profesional, berpengetahuan luas dan diilhami Islam dan etika yang akan mengembangkan umat Islam dalam mencapai kemajuan dan itu selaras dengan cita-cita Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, Fakultas Ekonomi Internasional Islamic University Malaysia itu mengadopsi filosofi terpadu pendekatan pendidikan integrasi dan islamisasi pengetahuan. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi kita pada pagi hari ini adalah bahwasanya integrasi yang dilakukan di Islamic International University Malaysia seperti yang dicapai oleh International Islamic University Islamabad, keduanya memiliki kurikulum islamisasi yang sangat kuat di tingkat sarjana. Kemudian dengan kata lain, desain kurikulum di Institut IIU Islamabad sama dengan universitas lain, yaitu orientasi desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Kemudian desain tersebut merupakan desain yang paling dominan, di mana ada yang disepakati body of language yang dibutuhkan bagi mahasiswa untuk mempelajarinya, sedangkan dosen itu hanya merumuskan tujuan yang diikuti dengan isi dan metode. Selanjutnya sama seperti IIU Islamabad, International Islamic University Malaysia pun telah memiliki komitmen dan proaktif dalam menjalankan agenda Islam of Knowledge hingga saat ini. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya di bidang akademik semua fakultas bekerja berdasarkan kerangka acuan dari program Islamisasi International Islamic University of Malaysia. Di Institut Pendidikan, visi misinya harus sejalan dengan visi misi International Islamic University Malaysia. Namun pada penerapannya atau pengaplikasiannya, IOK di bidang akademik, terutama khususnya di bagian sosial seperti bidang psikologi, sosiologi, kemudian antropologi, pendidikan, ekonomi, dan ilmu politik itu masih banyak sekali masalah dan tantangannya. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Profesor Dr. Munzir dan Bapak Dr. Abu Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.